Mas Duki dari channel Mas Duki Channel. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Mantap. Jadi gini Mas, kita ngobrol-ngobrol aja mengenai ini aja deh, riwayatnya yang dulu seperti apa ya? Mengenai Ya. ya pokoknya mengenai perjalanan hidup. Oke, sebelumnya sahabat Davi Story ya, kita kenalan dulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak Sayang. bukan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi perkenalkan, nama saya, nama lengkapnya Muhammad Mas Duki, sering dipanggil Duki gitu. Kalaupun alamat saya di Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur ya. Good. Terus jadi untuk sementara ini sih Mas, jadi untuk riwayat-riwayatnya kan, jadi biar teman-teman yang di media sosial tahu gimana sih kok bisa gitu loh. Saya kan nggak tahu, saya lihat di YouTube-nya Sampan itu booming loh. Gitu. Ya. Kok bisa jadi kayak gitu loh. Makanya biar teman-teman yang ini media sosial semua pada tahu gimana, biar bisa memberikan motivasi kayak gitu. Ya, alhamdulillah ya untuk saat ini ya, perjalanan saya dari yang jelas dari sebelum saya terjun di dunia per-YouTubean itu saya tahun 2007. Tahun 2007 itu lulus SMA. Nah, setelah itu saya tidak bekerja ataupun tidak, biasanya kalau orang lulus SMA itu kan langsung merantau ataupun kerja jauh ya. Waktu itu saya langsung menggeluti di dunia hiburan. Nah, jadi cowok penghibur dong. Bukan. Cowok penghibur. Terus hiburan di mana itu? Di klub malam atau di pinggir jalan atau di mana? Kalau di sini kan yang paling ramai itu di PMD, Pelabuhan Panjang gitu. Terus hiburan mana ini? Ya, jadi kebetulan waktu itu kan hobi saya nyanyi. Hobi saya nyanyi dan untuk genre lagunya itu kebetulan dangdut ya. Oke. Jadi waktu itu tetangga saya itu ada yang punya sound system. Terus kemudian saya ikut-ikutan. Kebetulan tetangga saya itu dapat job untuk ngisi hiburan di tempat orang hajatan. Terus waktu itu cari MC itu nggak ada, MC nggak ada. Terus karena saya hobi nyanyi, ya udah saya beraniin untuk bisa tampil di panggung. Padahal waktu itu saya masih kurang untuk tata cara berbicara di panggung itu masih kurang. Cuman ya saya beraniin waktu itu. Oh, itu tahun berapa tuh Mas? Tahun 2007, itu barusan saya lulus SMA. Ya. Saya tahun 2007 itu masih SMP. Ya. Masih SMP. Nah, terus saya tahun 2007 itu terus di hiburan, jadi Master of Ceremony ataupun MC di panggung hiburan. Kadang-kadang ya organ tunggal, kadang-kadang orkes dangdut, kadang qosidah, ya. Kadang pengajian gitu. Pengajian juga pernah pengajian ya gitu. Pengajian yang penting nggak kematian aja lah. Kalau kematian itu beda, ada jatahnya sendiri. Terus gini Mas, jadi saya yang jadi penasaran tuh gini, YouTube-nya Sampan itu rame gitu loh. Jadi itu kok bisa gitu loh? Kenapa kok bisa ngebangun channel? Sedangkan seharusnya kan itu harus apa ya? Di dunia entertainment kayak di MC, kayak di panggung itu sebenarnya lebih asik kan, lebih nyaman. Kenapa kok malah sekarang itu arahnya ke channel gitu loh? Ya, jadi dari tahun 2007 sampai sekarang itu tahun 2022 ya. Sekarang tahun 2022. Jadi setelah saya terjun di dunia panggung, saya jadi MC sekitar 14 tahun lah. 15 ataupun 14 tahun. Itu kalau dibilang penghasilan lumayan, alhamdulillah bisa mencukupi kehidupan keluarga. Juga kalau di panggung itu happy, senang gitu. Cuman saya bisa beralih, sebetulnya bukan beralih lah,
kalau di dunia hiburan itu masih tetap nge-MC tetap, cuman dibilang YouTube ini sebagai tambahan saya selain di dunia hiburan ataupun selain MC gitu. Oke, bagus. Oke. Jadi saya jeda dulu deh. Jadi gini, sebelum kita melangkah ke per-YouTubean, jadi ada nih teman-teman kan pada sering tanya sih, karena kalau misalnya dunia malam kayak gitu tuh, itu resikonya itu apa sih Mas? Kalau misalnya di dunia malam, itu kan termasuk di dunia malam, dunia hiburan kayak gitu kan. Nah itu bisa nggak kira-kira sebutin salah satu dan nanti efek negatifnya tuh apa kayak gitu loh? Ya. Oke. Kalaupun hiburan ya, tentunya organ itu kalau sebelum corona kemarin, sebelum covid itu kan bisa nyampe siang malam bahkan sampai pagi. Terutama itu resiko paling tinggi itu di MC ya. Resiko paling tinggi itu di Master of Ceremony, karena MC itu bisa dibilang sebagai yang di depan, jadi yang nyetir gitulah. MC ujung tombak. Nah, ujung tombak dari hiburan tersebut adalah MC. Dan MC itu kita harus bisa harus bisa ngurusin semua orang yang ada di situ, dari tamu undangan, dari keluarga. Kadang kalau udah sampai malam itu dari penonton. Nah, itu resiko jadi MC itu terkadang kalau atensi banyak, itu pusingnya di situ. Kalau atensi banyak, kita baginya itu benar-benar pusing. Terkadang kita urutin sesuai atensi yang masuk, tapi terkadang ada salah satu orang yang minta diduluin. Nanti kita duluin, yang sudah kirim atensi pertama itu kita nggak enak, tapi kalau kita nggak duluin, kadang yang terakhir itu marah-marah karena efeknya sudah mabok gitu. Oke. Berarti itu pernah nggak Mas? Misal teman-teman atau orang penonton itu ribut kayak itu, pernah nggak ngelihat kejadian-kejadian yang kan tahu sendiri kan kalau misalnya di Lampung hiburan organ tunggal itu kan saya juga pernah lihat sih kejadian ribut sampai parah lah. Tahu nggak, pernah nggak tahu kejadian kayak gitu? Ya sering sekali, apalagi kalau waktu hiburan siang malam itu pasti ribut ya. Yang jelas pertama itu karena efek alkohol. Karena efek alkohol kita sudah dikendalikan oleh alkohol, jadi kita tidak bisa mengontrol emosi kita, bahkan sama teman sendiri aja itu bisa ribut. Oh iya, benar. Terus itu ada ini nggak Mas, misalnya rasa takut di panggung kayak gitu, ada nggak kira-kira? Sebetulnya kalau dibilang takut enggak sih, kita sebagai orang panggung itu harus bisa mengalah. Yang jelas gini, kalau jadi orang panggung itu kita tidak boleh egois, harus bisa menahan emosi kita. Jadi gimana ya, dilihat penonton itu supaya orang panggung itu rapi, jadi jangan emosian, kita harus sabar. Kalaupun ada orang yang kadang mengejek ataupun gimana, kita biarkan saja gitu. Yang penting kita jangan sampai dipukul lah atau gimana. Kalau cuma sekedar omongan kita sudah tebel telinganya, ini sudah tiap hari gitu. Ini ada nih pertanyaan terakhir Mas. Jadi ini dari teman-teman semua ya. Yeah. Jadi kalau misal ada nggak, ini kan dunia malam nih, ada nggak yang namanya pacaran atau selingkuh, itu ada nggak kira-kira di dunia panggung seperti itu? Itu tergantung dari orangnya sih. Memang kalaupun di dunia panggung itu, terutama di organ ya, hiburan organ itu jujur aja nggak apa-apa biar dilihat publik. bukan maksudnya godaan di panggung itu banyak. Godaan setan yang terkutuk gitu. Iya. Yang pertama, kalau ini khusus untuk cowok-cowok ya, terutama di perempuan, minuman keras, yang jelas dua itu. Tapi tergantung orangnya sih. Kalau kita bisa mengendalikan, ya mudah-mudahan bisa jadi mata pencaharian kita, bisa berkah untuk keluarga. Tapi kalau kita nggak bisa mengendalikan, saya yakin yang jelas di panggung itu banyak efek negatifnya daripada efek positifnya. Itu tergantung orangnya sih. Tapi kira-kira Mas Duki pernah nggak ada rasa senang
sama cewek di luar, atau sama-sama pemain, atau sama-sama penyanyi, vokalis, kayak gitu pernah nggak? Kalau saya sih nggak munafik ya, yang jelas kalau misalkan Dia udah mengaku dia. mengagumi, Mengagumi. seseorang itu pasti, tapi kan kita juga harus sadar diri kalau kita itu sudah punya keluarga, sudah Oke. punya anak, sudah punya istri, jadi kita harus ingat yang di rumah. Kalau masalah itu ya, kalau saya yang jelas Pernah. yang jelas kita itu tadilah harus bisa menjaga orang yang di rumah gitu. Oke. Yang jelas terutama ya ini minuman keras. Kalau saya masalah minuman keras, padahal dulu saya itu yang namanya minuman keras itu anti sekali. Tapi semenjak saya masuk di dunia hiburan, bahkan setiap saya Nggak pernah MC, telat? nggak pernah telat. Jujur aja. Ini jujur aja. Gak pernah telat ya? Iya. Oke. Jujur aja, sebelum nge-MC pun saya 2 botol langsung saya tegak ini. Jadi ini buat teman-teman ya. Kalau di panggung itu tergantung dari kitanya sih. Jadi Ya. kalau misalnya kitanya bisa nggak terpengaruh, ya mudah-mudahan kita nggak terjerumus. Ya. Jadi gini Mas, mau tanya nih, kalau misalnya dalam ruang lingkup di panggung itu ya, jadi itu kira-kira misal hiburan malam sampai malam itu kira-kira pulang jam berapa sih sampai rumah? Kalau untuk di panggung itu biasanya kalau lingkup organ tunggal itu kan ada player itu ranger itu yang main itu, terus biduan. Kalau biduan kadang bisa 2, 3 bahkan sampai 10. Kalau MC cuma 1. Kalau untuk MC itu biasanya bisa pulang cepat ya. Oh, gitu. Kalau untuk MC bisa pulang cepat, karena kalaupun misalkan hiburan siang malam kadang jam 9 itu kan sudah acara dari Anda untuk Anda gitu. Jadi terkadang ada ketua pemuda yang ada di situ ataupun ketua panitia yang gantiin MC aslinya. Oh, Tapi kalau oke. untuk player dan biduan itu terkadang sulit untuk pulang. Jadi kalaupun misalkan belum selesai hiburan itu kadang jam 2, kadang jam 3 pagi bahkan sampai subuh. Tapi kalau nyampe subuh itu jarang sih. Tetapi ada yang nyampe subuh itu ranger sama biduannya pulangnya pagi. Oke. Gitu. Berarti kasihan juga ya orang yang di panggung kayak gitu kan? Iya, Jadi sebenarnya sengsara lah. Orang di panggung itu tidak seindah yang dibayangkan orang-orang betul sekali. di bawah. Rawan juga perselingkuhan, rawan resiko keributan, rawan miras, rawan kita terbawa yang negatif seperti itu kan. Iya. Oke, saya rasa kalau untuk yang di panggung sudah cukup. Jadi gini Mas, kenapa gitu loh? Ada motivasi apa? Gitu? Kok bisa langsung terjun ke YouTube? Itu karena apa gitu loh? Yang jelas tahun 2018 itu saya bikin channel YouTube ya. Cuman waktu itu saya nggak tahu kalau YouTube itu bisa ada hasilnya, bisa ada duitnya, itu nggak tahu. Cuman iseng-iseng aja bikin gitu. Saya upload aja, cuman nggak ada judulnya. Pokoknya ngarang aja lah upload. Nah waktu itu ada teman itu yang sudah punya channel YouTube. Kebetulan channel YouTube-nya itu di musik ya. Kebetulan channel YouTube-nya itu di musik, terus saya di telepon suruh ke sana untuk ngisi channelnya, yaitu nyanyi gitu. Dia yang ngiringin, saya yang nyanyi. Nah waktu itu saya juga masih belum begitu tahu lah masalah YouTube. Saya cuma nyanyi terus dibayar seperti kalau saya nge-MC lah gitu. Saya diajakin teman itu yang punya channel YouTube sekitar 1 tahun lah. Sekitar 1 tahun. Nah, terus teman saya itu yang ngajakin saya ngisi channelnya itu kok bisa beli mobil, bisa beli tanah, pokoknya perekonomiannya itu naik drastis lah pokoknya. Oke. Nah, terus setelah itu saya punya motivasi belajar apa iya sih YouTube itu ada hasilnya. Terus saya belajar ya sama teman saya itu. Sama teman saya itu suruh ngajarin gimana sih cara bikin channel YouTube yang baik dan benar. Saya belajar sama teman saya itu. Terus saya bikin channel sendiri. Saya isi konten-konten. Ya untuk kontennya tetap di musik karena memang hobi saya dan
keahlian saya itu yang paling menonjol adalah bernyanyi, terutama di nyanyi dangdut gitu. Terus kalau boleh tahu itu Mas, untuk sekarang ini perkembangan di channel YouTube itu channel Mas Duki Channel ya? Ya. Oke. Ya teman-teman, ini sekedar pesan aja. Beliau ini adalah yang memiliki channel Mas Duki Channel gitu. Gua endorse, di endorse. Ya. Di endorse, kita sebarin, channelmu rame. Lu Ya. bayar gua. Buat sahabat-sahabat Davi Story ya, ini untuk channel saya itu Mas Spasi Duki ya. Buat sahabat-sahabat Davi Story mungkin yang hobi ataupun walaupun nggak hobi nyanyi, setidaknya ya hobi mendengarkan musik terutama di dangdut, bisa langsung aja dicari di YouTube, klik aja Mas Spasi Duki. Nanti di situ banyak sekali untuk konten-konten terutama di musik dangdut organ tunggal jadul. Oke, Gitu. bagus, good. Jadi gini Mas, kalau teman-teman kan pada banyak pertanyaan sih. Jadi berapa sih gajinya? Sampean di YouTube itu berapa gitu loh? Waduh. Untuk penghasilannya gitu loh. Ngulik-ngulik sedikit lah, jadi biar nanti bisa jadi motivasi teman-teman. Biar semua, ayolah kita membangun diri. Kalau untuk masalah gaji ya, nanti dikira pamer. Nggak apa-apa, nggak ada. Yang jelas- Jadi di sini untuk buat teman-teman, ini buat motivasi teman-teman, biar teman-teman juga ikut. Ayo gimana caranya kita sukses bareng gitu aja. Jadi ini saya datangkan sampan, saya undang ke sini biar sampan bisa memberikan motivasi juga bagi teman-teman yang ingin berkembang gitu loh. Ya. Kalau dibilang sukses sih belum untuk channel YouTube saya, karena channel YouTube Mas Duki itu baru 5 kali gajian, jadi masih pemula banget, jadi masih mohon dukungannya buat sahabat-sahabat semuanya ya. Alhamdulillah ini sudah gajian 5 kali, sudah gajian 5 kali itu, dan untuk gaji itu bertahap, jadi nanti kan channel itu lama-kelamaan pasti berkembang. Oke. Jadi kalau nggak salah gaji yang pertama itu dulu 4 juta, terus naik menjadi berapa itu ya, 8 juta yang kedua, yang ketiga itu 15 juta, yang keempat itu 19 juta, dan yang terakhir kemarin itu 22 juta. Wah, good. Ya, yang jelas alhamdulillah. Tapi tetap saya walaupun istilahnya dapat penghasilan di YouTube, saya tidak akan meninggalkan dunia hiburan saya gitu. Oke. Pertama saya memang di Master of Ceremony ataupun MC, tetap saya di MC itu tetap berjalan. Oke. Cuman ya itu, jadi kalau dulu saya sepenuhnya itu di MC. Oke. Pokoknya tulang punggung kerja saya di MC. Tapi kalau sekarang saya lebih ke YouTube gitu. Saya lebih ke YouTube, tapi tetap di hiburan MC tetap.